Talabul ilmi syar'i, jalan mudah menuju surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Hadzal kalam yakni minal hadis kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatil hajjah kama arafna. Pertama, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga dan para sahabat dan para pengikutnya. Tentu hari-hari ini, belakangan ini kita telah mendengar kabar negeri Palestina dibombardir lagi oleh Yahudi laknatullah alaih. Dan kita pun ketahui bahwasanya Yahudi adalah kaum yang membangkang kepada Allah, dan mereka menjadikan nama ini sebagai agamanya. Dan Yahudi adalah bangsa, juga kaum, juga agama, ya, yang Allah telah banyak menceritakannya dalam Al-Quranul Karim, dan sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Yahudi adalah maghdub, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah ridha kepada kita sebagai umat Islam. Sampai kapan? Sampai kalian wahai umat Islam mengikuti agama mereka. Walan tarda ankal yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ini sudah jelas. Yahudi juga Nasrani tidak pernah ridho sampai umat Islam mengikuti milah mereka, agama mereka, cara hidup mereka. Dan Yahudi membentuk negara, dan dia memberikan nama negaranya bagus, ya. Bagus. Israel. Ini hamba Allah. Ya, termasuk artinya adalah Israel, hamba Allah. Dan nama lain daripada Nabi Yakub alaihissalam bin Ishaq bin Ibrahim. Semuanya Nabi. Bapaknya Nabi, kakeknya Nabi. Masya Allah. Sedangkan Yakub alaihissalam memiliki 4 istri dan 12 keturunan, ya. Dari 4-4-nya itu pokoknya ada 12 putra. Salah satunya ada yang menjadi nabi, yaitu siapa? Yusuf alaihissalam. Ada Bunyamin, ya. Ternama, ya. Ternyata Bunyamin adalah salah satu nama
yang menjadi ada yang dinamakan ya orang kita ya, orang Indonesia. Ya, itu dari Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Juga ada yang Yehuda, dan inilah yang menurunkan kaum-kaum Yahudi menjadi agama. Ya, mereka Yahudi membuat negaranya dengan nama yang bagus, Israel. Ya, maka kita katakan hati-hati kalau melaknat suatu nama. Jangan sampai nama yang bagus dilaknat, ya. Tetap laknatlah Yahudi, jangan laknat Israel. Karena Allah sendiri melaknat Yahudi kan? Iya tidak? Ya. La'anallahu Yahud wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi mereka masjid, ya, tempat ibadah. Ya, tidak ditemukan lafaz la'anna Israel, la'anallah Israel, Allah melaknat Israel, tidak. Ya, karena Israel nama orang pilihan, ya, nabinya Allah, nabi Allah. Taib. Tentu kita doakan agar kaum Palestina, ya, orang-orang Muslim yang ada di negeri Palestina diberi pertolongan oleh Allah. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestina. Antum selipkan di doa-doa antum, ya, baik tatkala sholat atau sesudah sholat, baik saat tahajud malam hari, doakan kaum muslimin yang sedang terjajah dimanapun berada, bukan hanya di Palestina. Nah, ikhwah fillah, azani Allah wa yakum, kita perlu juga memperhatikan tentang agama kita, urusan agama kita, urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Syekh Profesor Abdul Razak Hafizul Ta'ala, ya, memberikan nasihat untuk kita mengamalkan suatu doa dalam 3 urusan ini agar diperbaiki, terutama agama kita ini, ya, yang kita hidup di akhir zaman, sudah banyak sekali fitnah. Maka tidak bisa tidak kita harus memperbaiki agama kita. Dengan cara seperti inilah kita akan menjadi baik agama kita, hidup kita, akhirat kita. Allahumma aslih li dini, ya Allah, perbaikilah agama aku. Yang mana agama ini? Alladzi huwa ismah amri, ismatu amri. Dia itu agama adalah benteng urusan saya, benteng urusanku. Tanpa agama manusia akan tersesat jauh, nggak ada arahnya. Ya, lihat orang-orang ateis, komunis, nggak pernah tegak di muka bumi ini, walaupun mereka ingin menyebarkan. Ya, di negeri Indonesia, ya, dahulu ada Partai Komunis Indonesia, alhamdulillah hancur sampai akar-akarnya. Kita tidak berpikir, ya, atau kita nggak berpikir lagi kalau kita hidup adanya ideologi yang menentang keberadaan atau mengkafirkan atau mengingkari adanya Allah. Wa asli li dunyaya, dan ya Allah, perbaikilah dunia saya. Yang mana dunia itu kita tinggal allati fiha ma'ashi, yang kita mencari penghidupan di dalamnya. Ma'isyah, penghidupan untuk menopang. Ada yang menjadi karyawan suatu kantor, perusahaan, ada yang dia entrepreneur, ya, wirausaha, ya, dagang ini, bisnis itu, ma'isyah. Ada yang mengajar sebagai ma'isyah. Ya, maka kita minta diperbaiki urusan dunia kita ini. Agama kita minta perbaikan oleh Allah, yang dengan agama itu adalah benteng kita. Kita minta Allah agar memperbaiki dunia kita, yang dengan dunia itu pun kita mencari ma'isyah di dalamnya.
Yang ketiga, wa asli akhirati. Wa aslih, perbaikilah, yaitu akhirat aku. Allati ilaiha ma'adi, yang mana akhirat itulah tempat aku nanti. Ya, tempat kita menuju ke sana. Kita pun minta perbaikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar akhirat kita bisa baik. Di mana baiknya? Di mana? Di jannah. Yang baiknya di jannah, di surga, tempat terakhir, bukan sebaliknya di neraka. Wa ya'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah agar jangan nyemplung di neraka, agar tak mencicipi panasnya kobaran api neraka atau hawanya yang begitu panas. Naam, waj'alil hayata ziyadatan li, dan jadikanlah kehidupan, ya, tambahan kehidupan buat aku, fi kulli khair, sedalam segala kebaikan. Kehidupan kita itu kita minta tambahan kebaikan. Kalau hidup nggak minta tambahan kebaikan, ya percuma, nggak ada apa-apanya. Dan yang paling utama penambahannya adalah apa? Nambah apa? Iman. Ada lagi nambah apa? Istri. Iya. Nambah ilmu. Yang mana hanya Allah menyuruh nabinya, menyuruh rasulnya minta tambahan ilmu, bukan selainnya. Wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah, tambahkan wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah aku ilmu. Ini kehidupan, minta selalu tambahan ilmu. Wal mauta rahatan li min kulli syarr, pun kalaupun kematian datang kepada kita, ya, itu sebagai rahah, istirahat. Istirahat dari apa? Dari segala keburukan. Manusia tidak semuanya selama hidupnya baik. Ada aja dalam kehidupannya itu fase-fasenya, tingkatan-tingkatannya dia melakukan keburukan. Manusia. Ya, kalau yang sempurna takutnya adalah ulama. Kita manusia biasa, penuntut ilmu, ada salahnya, ada melakukan keburukannya. Ya, kita kan disuruh minta perlindungan dari keburukan, dari amalan-amalan buruk, dari jahatnya jiwa-jiwa. Nah, kematian itu sebagai rahah, sebagai istirahat dari keburukan. Ya. Kita minta tentu apa? Nikmatul kubur, nikmat kubur, bukan azab kubur. Nah, ikhwah, ini sebagai mukadimah agar kita selalu minta kepada Allah perbaikan agama kita, perbaikan kehidupan kita, perbaikan akhirat kita, dan selalu tambahan amal yang baik buat kehidupan kita. Dan kalaupun Allah mematikan kita, itu istirahat agar kita terhindar dari keburukan. Nah, kita lanjutkan pembahasan fikih, al-fiqhu, dan kita memakai fikihnya mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, Syafi'iyah, oleh ulamanya yaitu Abu Suja', bapak yang pemberani. Naam, matan Abi Suja' yang disebut juga Al-Ghayatul wa Taqrib lil Imam Al-Alamah Ahmad ibn Al-Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i yang wafat tahun 593 Hijriah. Telah berlalu kitab Thaharah, yaitu masih dalam kitab Thaharah, maksudnya bersuci, dan kita telah mengenal aqsamul miyah, macam-macam atau anwaul miyah, jenis-jenis air. Sekarang faslun fi bayani ma yadhuru bid-dibaghi
Fasal di dalam penjelasan apa-apa yang mensucikan dengan dibag dari dawagha, masdarnya dibaghan, yakni menyamak. Ya. Di hadapan saya ada 2 kitab terjemahan ini, 2 matan Abi Suja. Siapa yang bisa menjawab diambil sehingga kita bisa belajar bersama. Tadi barusan Anda sebutkan Abu Suja. Apa artinya Abu Suja? Antum? Siapa yang pemberani? Iya, bapaknya pemberani. Nah, kalau Suja. Ada lagi nih. Masih fresh ada. Fadal. Anda jangan heran, Fadal. Barusan juga Anda menyebutkan apa-apa yang mensucikan dengan dibal. Apa artinya dibal? Lah. Sama, menyamak hal, menyamak. Fadal. Kalau udah punya, dia kalau udah punya bilang ya, jangan 2 punyanya. Kalau dia punya 2 enak, di 1 buat dijual itu. Jangan. Ya, kalau enggak kasihkan pada yang belum. Nah. Wa juludul maitati tadhuru bid-dibaghi. Dan julud jamak dari jildun, artinya skin, kulit. Ya. Kulit kita mah halusnya, masih muda. Dia mengalami apa lagi? Mengalami tingkatan demi tingkatan. Anda sampaikan kemarin di Hanafi, tabaqan an tabaq. Tingkatan demi tingkatan. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Kamu benar-benar akan melewati tingkatan demi tingkatan, melewati fase demi fase. Ya, dari bayi sampai sekarang masih halus. Ya, nanti kita lihat, kita rasakan sendiri kulit kita tak selamanya halus. Pasti bergerejel, ada keriput dan seterusnya. Itulah fase manusia dalam ahwal abdan, keadaan badannya. Ya, keadaan badannya berubah. Fase demi fase akan dilewati. Yang tadinya segumpal darah, tadinya janin bayi, tadinya ya gitu balita hanya merangkak, lemah tak berdaya, dia jadi pemuda yang qawiyun, kuat. Ya. Pemuda yang kuat, ya. Yang kuat nanti disalurkan kekuatannya, ya. Dia cari istri, benar gak ini perkasa, dia punya anak perkasa, ya. Ya itulah pemuda yang kuat, tapi lama kelamaan dia akan menjadi lemah kembali, sudah tua. Itulah fase-fase kehidupan manusia dalam badannya, yang lemah, terus kuat, terus lemah lagi. Dan kulit di sini maksudnya kulit apa? Juludul maitah. Kulit bangkai. Julud jamak dari jildun. Ya, jildun satu kulit, julud jamaknya, bentuk pluralnya. Yang dimaksud adalah kulit-kulit bangkai, al-maitah. Maitah. Al-maitah apa? Ta'rifnya al-hayawan alladzi mata hatfu anfihi aw ala hay'ah ghairu masru'ah. Itu maitah. Bangkai adalah hewan yang mati secara wajar, yang ya hidungnya, yang alat nafasnya sudah tidak kita rasakan lagi. Atau atas bentuk yang lain tanpa secara syariat, itu bangkai. Kalau secara syariat ada yang dizabah, ya, ada yang disembelih dengan membaca bismillah, ya. Itu adalah bangkai, mati tanpa cara syariat atau mati secara wajar, tiba-tiba dia mati.
Ya, itulah bangkai hewan. Di lautan kemarin dibahas ya tentang air, yaitu ikan yang ada di laut, hewan yang di laut, bangkainya adalah halal, walaupun nggak usah dikasih cap, halal. Ikan yang di laut, hewan yang di laut halal untuk kita konsumsi, ya, karena air laut itu al-ma'ul bahar huwa tahuru ma'uhu, suci airnya, wal hilu maitatuhu, dan halal mayitnya atau bangkainya. Adapun yang tidak disembelih, misalnya ya, bangkai ikan, bangkai darat ada, misalnya siput atau bekicot, dan ulama berbeda pendapat hal ini dalam masalah yang siput darat. Kalau siput atau keong-keong bekicot yang ada di air atau di laut itu halal. Apa sih namanya? Tutuk ya, tutut. Nah, itu halal. Tapi ada juga yang merambat tuh bekicot. Kalau bilang di sini apa, keong racun ya. Nah, padahal itu kalau kita luka, kita tempelin dia berjalan di lukanya itu cepat kering lukanya. Racunnya itulah yang menutup itu katanya. Ya, emang saya pernah juga terluka, pakai itu aja ambil. Itu bisa buatan nyembuh. Tapi ini ulama berpendapat masalah keong yang ini nih, bekicot ini. Itu kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i mengharamkan. Ya, mengharamkan. Imam Malikiyah, yang pernah ditanya oleh seseorang bahwasanya ada binatang seperti ini di daerah Maghrib, yaitu negeri Maroko, ya, Malikiyah, Imam Malik menjawab, kalau dia masih hidup ya, terus diambil, dimasak gitu kan, nggak perlu penyembelihan, itu langsung masih halal karena dia menyamakan dengan belalang. Ya, belalang pun halal kata Nabi SAW, termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya. Itu dipotek aja nggak keluar darah itu. Jangkrik darahnya juga keluar ya. Tapi sebagian ulama jumhur bahkan mengharamkan yang serangga-serangga yang menjijikan, ya, yang menjijikan, yang disebut hasyarat, serangga-serangga, mau tawon, mau semut, mau apalah, serangga-serangga yang toke, ya, cicak sama ketahuan haram pasti itu kan. Itu haram, ya, yang menjijikan haram. Lebih baik tinggalkan. Nah, kalau keong-keong tadi, ya, kalau laut sudah jelas ya, halal ya. Uhilla lakum saydul bahar. Dihalalkan buat kalian hewan buruan yang ada di lautan. Ya. Wa ta'amuhu mata'an lakum walisayyarah, dan itu makanannya ya menjadi yang nikmat ya, yang lezat, mata'an, yang makanan lezat, dan juga bagi walisayyarah, bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Kita kembali lagi ke kulit-kulit bangkai, hewan bangkai. Tathuru biddiba, ya, disucikan, ya, mensucikannya biddiba, dibal, ya, dibal dari dabagha. Dibal ini isim masdarnya, hal menyamak. Apa sih menyamak? Ya, misalnya ada kambing yang mati ya, matinya bukan disembelih gitu kan, matinya karena tertabrak ya, atau jatuh dari jurang lagi nyari makanan, terprosok, guling-guling ketabrak batu atau terus mati.
orang nggak sempat nyembelihnya, kecuali lihat wah ada kambing jatuh langsung diburu, masih ada napas potong langsung. Nah itu masih halal jadi dagingnya. Tapi kalau udah jadi bangkai ya haram untuk dimakan ya. Maka najis bangkainya itu disucikan dengan menyamak. Jadi menyamak kulitnya itu ya dikeringkan ya dengan cara apa sajalah. Pokoknya kalau biasanya direndam terus dikasih air garam yang kasar-kasar, terus dibentangkan sampai belakang yang kulitnya itu dalamnya yang masih banyak lemaknya, banyak dagingnya itu hilang, udah copot ya, dan tidak lembek gitu. Jadi keras ya, jadi keras, hilanglah bau amisnya, hilang. Sehingga itulah yang namanya menyamak, dijemur, kadang dikeringkan dengan matahari atau dengan alat apapun yang mudah. Ya. Nah, itu bisa jadi suci. Bisa jadi suci. Boleh digunakan buat jaket, ya, boleh digunakan buat sajadah misalnya. Ya, buat apa lagi? Buat beduk, Pak Ustadz. Buat apaan beduk ya kan? Kalau dulu masih banyak beduk di masjid-masjid kita Indonesia. Entah dari mana asal usulnya. Padahal itu yang Anda dengar mah dari tentara Cina yang datang ke sini ya untuk menyemangati pasukannya yaitu dengan menabuh beduk til. Yaitu beduk itu dari kulit ya, terasa keras dan seterusnya. Ya, dulu merasakan kalau takbiran masih pakai beduk ya. Ternyata hal ini tidak disyariatkan. Takbiran nggak perlu alat musik, nggak perlu alat-alat yang untuk ini ya. Karena kebodohan, karena kejahilan, dan Allah memberikan taufik hidayah, ya takbiran saja. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, seperti itu, nggak perlu diiringi dengan beduk. Ya. Atau apalagi yang sekarang beduknya nggak ada, dipakai iringan musik ya. Kan ada itu takbiran back soundnya itu wayauzubillah kayak ada DJ-nya gitu kan. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya, talbis iblis. 6. Jadi di bab menyamak ya. Kemarin kita membahas air itu bisa digunakan untuk mensucikan najis. Misalnya kita tertempel najis tangan kita, kaki kita, cukup dengan air dibasuh hilang. Ya, air kencing kita najis. Bagaimana mensucikannya? Pakai air dicebok 3 kali. Ya, air kecil yang dari dubur maupun kubul ya, dari depan maupun belakang itu dengan air. Ya, maka di sini Abu Suja rahimallahu taala menjelaskan bahwasanya kulit yang tadinya najis bisa dihilangkan dengan cara menyamak, ya. Menyamak, mengeringkan, ya, sehingga hilanglah zat-zat najisnya dan aman, akhirnya bisa digunakan dan menjadi suci. Kalau yang menyamak siapa? Ya, orangnya dabug. Ya, ini fa'il, isim fa'il dari dabago. Ya, dabug. Ya. Dabug. Dabug orangnya. Ya, kalau kedebug orang jatuh. Baik, ya pahami dari sini ya. Makanya itu di sini secara kandungannya, secara implisit Imam Abu Suja dia menjelaskan ya secara implisit ya kandungan, enggak diungkapkan ya bahwasanya bangkai itu najis ya. Termasuk kulitnya ya termasuk dimakan, jadi haram. Nah, kalau ini akhirnya dipakai nih
kalau kulitnya. Ya najis kulitnya. Tapi hilangnya najis itu bisa disucikan dengan disamak. Nah, apalagi min babil aula. Nah di sini lanjutin nih. Illa jildal kalbi wal khinziri, kecuali kulitnya anjing dan apa? Khinzir. B2 biar tahu kita ya, karena masyarakat Islam kadang nggak tahu ya, jajanan sembarangan ada mie ayam, B2 tulisannya, bang 1 mangkok bang, waduh makan dengan lahap baca bismillah lah. Abangnya juga ngasih tahu kan, pas dia tahu ini B2 apa singkatan bang, babi, wah kaget, dia muntahkan semuanya. Nanya dulu mas kalau belanja, apalagi kalau dekat pecinan ya, jajan-jajanan di pecinan itu hati-hati. Kalau di Bandung di Jalan Sudirman hati-hati antum. Kalau di Jakarta Glodok ya, tanya-tanya sebetulnya. Itu wakil ya, kejadian dulu teman saya pernah makan sembarangan aja main satu, saking laparnya hilang akal kan. Nah, ya lihat-lihat dulu. Taib. Yang dikecualikan illa maknanya kecuali ya. Harful istisna, pengecualian, yaitu kulitnya anjing, kulitnya babi. Kalbun udah tahu binatang haram, apalagi babi. Ya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wallahmul khinzir. Kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu. Diharamkan buat kalian ya. Apa tadi? Maitah, bangkai. Ya, dam, darah dan daging babi. Nah, lemak apa? Apalagi min babil aula. Hidupnya aja sudah najis dan haram, apalagi bangkainya, mayatnya, gitu kan. Jadi kulitnya nggak bisa, walaupun disamak tetap saja dia najis. Si kulit babi dan kulit anjing tadi, walaupun sudah disamak, dibersihkan, hilang kenajisannya, nggak najis lagi nih, nggak bisa buat apapun. Ya bagi muslim, ya bagi orang kafir, mereka mah nggak punya aturan dalam hal ini. Walaupun ada aturannya di Yahudi juga nggak boleh kalau nggak salah makan itu. Ya mereka mah pakai baju dari kulit babi, kulit anjing, sepatu. Hati-hati juga. Tempo hari itu ya dulu ada ditulisin. Anda sebutkan langsung supaya antum hati-hati ya, di toko olahraga ya yang NB itu. NB itu tulis dia ini mengandung kulit babi itu, jangan dipakai ya. Tapi untungnya dia nulisin, cuman mengandung aja, nggak tulisin haram ya buat Islam gitu. Jelasin harusnya biar orang tahu gitu kan, jelasin. Kalau nggak tahu, nggak belajar tentang Islam, orang wah dia bagus sepatu nih buat running kan. Wah, tapi nggak tahu deh kulit babi, nggak tahu. Kulit doang, bukan dimakan, dipakai akhirnya. Nah, itulah karena nggak tahu. Kebodohan bisa menyengsarakan. Illa jildal kalbi wal khinziri. Wama tawallada minhuma, wama dan apa-apa tawallada yang dilahirkan ya, hasil dari persilangan babi dan anjing. Minhuma dari keduanya, dari anjing dan babi. Udah ada belum yang kawin? Belum ada ya? Persilangan antara anjing dan babi? Belum ada. Mungkin Allahu alam Abu Suja berpikir lebih ke depan ya, khawatirnya ada yang begini nanti ke depannya. Peranakannya babi dan anjing ya menghasilkan binatang.
Bisa jadi aneh. Aneh pasti ya. Mukanya anjing, badannya babi. Ya, kalau anjing kan lincah, bisa belok-belok ya. Kalau babi kan lurus terus kalau jalan. Pokoknya kalau ada yang seperti itu tetap nggak boleh, walaupun disamak kulitnya tetap najis. Au min ahidihima, atau dari salah satu keduanya. Maksudnya si anjing kawin dengan binatang lain, si babi menikah. Jangan menikah ya, babi kawin juga dengan binatang lain, lahirlah ya anaknya gitu kan. Maka yang itu juga nggak boleh ya, tetap haram, tetap najis. Kulitnya mau disamak tetap najis. Inilah kedalaman para ulama ya dalam membahas fikih ya. Khawatir nih ada orang yang iseng-iseng mengkloningkan babi sama anjing, jadi apa nih gitu kan. Sekarang sudah banyak yang begitu kan, apa aja di cloning-cloningin ya. Mereka ya itu kerjaannya eksperimen gitu kan. Eksperimen ya, eksperimen. Eksperimen boleh saja pada asalnya, tapi kalau mengganggu keseimbangan kehidupan dunia yang sudah wajar ini, ya jadi haram nantinya. Ya. Nah, ya. Ataukah mereka ingin ngakal-ngakalin umat Islam, ya? Biar si anjing ini halal gimana nih? Gitu. Biar si babi halal jadi gimana nih? Begitu mungkin kerjaan-kerjaan mereka yang nggak pernah ridho kepada agama kita, kepada orang Islam, sampai kita disuruh ikut agama mereka. Wa ya'udzubillah. Wa 'azmul maitati wa sya'ruha najis. Azm itu tulang, dan tulangnya bangkai, dan sya'rnya, sya'r ini rambut ya, bulu lah, bulunya najis. Nah baru dikasih penjelasan lagi ya, tulangnya bangkai, bulunya bangkai, najis. Dijelaskan di kalimat berikutnya ini. Sya'run itu boleh dibaca dengan sya'arun. Sya'arun, ainnya bil fathi, dengan fathah. Seperti nahar, naharun, sungai, boleh dengan ha-nya selain sukun dengan fathah, naharun. Ya, boleh sya'arun, naharun, sya'run, nahrun, boleh. Jadi tulang belulang, si bangkai dan rambut atau bulunya ini najis. Kecuali apa? Illal adami, kecuali adami. Adam dikasih tambah ya, ya nisbah, nisbat ke Adam. Adam siapa? Hanya mewakili Nabi Adam ya. Bukan Adam, Nabi Adam saja yang dimaksud, sama saja keturunannya, alias kita manusia ya. Kecuali manusia nggak najis ya. Antum pegang yang hidup atau antum pegang yang sudah jadi jenazah, jadi mayit, itu nggak najis ya. Kan kadang ada yang mencium ya orang yang mati, keluarganya ya, ada yang memandikan. Kalau dia punya wudu, dia mandikan si mayit, selama dia nggak menyentuh kemaluannya ya, dia nggak perlu wudu lagi karena nggak najis, suci ya. Tapi apa tuh, ada ayat yang menunjukkan orang-orang musyrik, orang kafir itu najis ya, dalam surat At-Taubah ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas. Kata Allah menyeru kepada orang beriman bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Janganlah
mereka itu mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya. Apakah fisiknya atau akidah keyakinannya yang najis? Ya, maka ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ya. Dan jumhur bahwasanya orang kafir, ya, orang musyrik badannya tidak najis. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Hewan sembelihan orang kafir halal, padahal orang kafir memegang itunya, ya, nggak ada yang mensucikannya, ya. Dipegang hewannya kita makan, tidak najis. Wanita kafir, ya, musyrik dari ahlul kitab boleh kita nikahi. Ya, kalau dinikahin masa nggak disentuh, ya, itu menunjukkan tidak najis. Ya, jumhur ulama, ya, dari mazhabnya Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Ahmad, dan juga salah satu yang menjadi yang menyebutkan bahwasanya orang kafir, orang musyrik itu tidak najis badannya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Waktu itu kisahnya begini, ada hadisnya. Tatkala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, mengirim pasukannya, ba'atsan nabiyyu khailan qila Najd, ke arah Najd. Faja'at bi rajulin min bani Hanifah. Maka datang, ya, seseorang, ya, membawa tawanan dari Bani Hanifah. Yuqalu lahu Thumamah, disebut si tawanan perang ini namanya Thumamah ibn Athal, ya, ibn Usal. Thumamah bin Usal, jadi tawanan. Ya. Tawanan ini diikat di salah satu tiang Masjid Nabawi di Madinah. Ya, maka saat Nabi SAW keluar menemui tawanannya, ya, maka Nabi berkata untuk dibebaskan Sumamah ini dibebaskan. Ya, dibebaskan. Sumamah akhirnya mandi, terus mengucapkan syahadatain. Nah, tiangnya itu nggak dibersihin. Ya, ini menunjukkan tidak najis. Naam. Ya, jadi firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas, sungguhnya hanyalah orang musyrik itu najis. Ini bukan najis secara badannya, ya, tapi akidah keyakinannya yang najis, yang kotor. Naam, Allahu a'lam. Ya. Maka dari kalimat fasal ini, wajuludul maitati tathuru bidibaghi illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada min huma aw min ahadihima wa azmul maitati wa syarruha wa najisun illal adami. Ya, bahwasanya kulit-kulit daripada binatang yang telah menjadi mayat alias bangkai itu bisa disucikan kulitnya dengan dibak, menyamak, kecuali kulitnya anjing dan babi dan apa-apa yang menjadi kelahiran atau persilangan keduanya, atau persilangan anjing atau babi dengan hewan yang lainnya, itu najis kulitnya, ya. Taib pun apanya tadi, tulangnya, rambutnya atau bulunya najis. Dan dalilnya itu adalah tadi surah Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian bangkai dan darah dan lahmul khinzir, daging babi, ya. Nah, maka kalau kita mau
mengklasifikasikan lagi atau mau mencari poin-poinnya, ya, benda-benda najis yang pertama bangkai. Termasuk di dalamnya tulang, bulu, ya, kulit, begitu. Nah, sedangkan ilal adami yang disebutkan oleh Imam Abi Sujar rahimahullah taala kecuali manusia, dalilnya adalah walaqad karamna bani Adam di surat Al-Isra ayat 70. Dan sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam seluruhnya, mau kafir mau mukmin, itu tidak najis. Ya, dari ayat ini pun menegaskan kembali buat kita, ya, yang disebutkan Allah ini tidak kontradiksi, ya. Orang musyrik itu najis karena akidahnya, keyakinannya. Naam. Baik, sampai situ ada yang bertanya? Iya. Mangga. Waalaikumsalam. Tadi kan singgung terkait dengan tulang dan kulit itu najis ya. Lalu bagaimana misalnya dengan makanan kayak dorok-dorok itu kan olahan kulit gitu. Kemudian juga kayak bakso-bakso kan suka ada tulang sumsum dan lainnya. Nah itu bagaimana hukumnya? Yang kita bicarakan bangkai, ya. Yang kita bicarakan pertama bangkai. Bangkai apa sih tadi? Hewan yang mati secara wajar, ya, secara wajar, ya, mati. Apa sudah nggak ada, mati, itu bangkai. Atau yang tidak disembelih dengan secara syar'i. Ada kambing halal kan, sapi halal, tiba-tiba mati nggak disembelih, nah itu haram. Haram dimakan, maka najis bangkai itu, mau kulitnya mau bulunya, ya, apalagi tadi disebutkan tulangnya, ya, maka tukang bakso jangan sembarangan, ya. Nah itu kita mah ya percaya saja, ya, halal, ya, halal insyaallah, ya. Kita nggak usah nanya ini sapinya dari mana, ini dorok-dok kulitnya dari mana. Nah, jangan nanya repot-repot antum, ntar nggak jadi makan. Kalau mau begitu antum bikin sendiri aja. Baik. Nah, jadi kalau jelas, ya, maksud karena antum nanya gitu jelas nih orang Islam udah tahu lah pastilah gitu. Kecuali antum tadi ke daerah-daerah pecinan, hati-hati itu, jangan jajan situ. Semuanya yang bangkai itu adalah pasti haram dan najis. Tapi kulitnya bisa hilang najisnya, ya, bisa dimanfaatkan dengan cara apa tadi? Disamak, ya. Ya caranya gitu, direndam pakai air terus dibentangkan, dijemur. Pokoknya hilanglah lemak-lemak yang ada di kulit belakangnya itu, ya, sehingga menjadi keras, kadang bisa jadi halus, dipakai obat lagi lah. Jadilah dia nanti buat pakaian, jaket, sepatu dan lain-lainnya. Jadi halal, jadi hilang kenajisannya, jadi suci, boleh dipakai. Semua bangkai, ya. Gitu. Kecuali tadi anjing sama babi dan keturunannya, cloningnya, maka nggak boleh. Jelas sampai sini? Alhamdulillah. Nah, ini ngelamun saja. apa tadi? Seandainya kan kalau ada orang musyrik ingin menyumbang untuk masjid, apakah termasuk uangnya atau dananya bisa digunakan atau tidak? Itu yang pertama, Ustaz. Iya. Yang kedua, mungkin tadi secara seandainya kalau misalkan tidak tahu misalkan beli sepatu, udah lama-lama ketahuan bahwa itu sepatu itu dari kulitnya dari babi gitu, Ustaz. Kulitnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang kafir nyumbang, ya, untuk pembangunan masjid, pembangunan pesantren, pembangunan sekolah. Selama dia nggak mensyaratkan apapun, ya, sok ambil ya. Kita nungguin muhsinin dari kaum muslimin lama misalnya,
Ya, tanpa syarat ya, nggak ada syarat ya, nggak harus balikin. Pokoknya ngasih lah toh. Ya. Terus kedepannya dia nggak ngerecokin apa kegiatan kita, ya. Kita syaratkan dia. Dia nggak beri syarat, tapi kita syaratkan dia. Nanti kalau udah bangun, nggak usah ngatur-ngatur dakwah kami ya, ya gitu. Nggak usah ngatur-ngatur. Ya, dakwah kami biar kami yang handle, gitu kan. Pokoknya putus saja ada. Ya nyumbang aja gitu kan. Ini diperbolehkan insya Allah Taala. Ya, karena tadi dia nggak ngasih syarat, kita pun memberikan syarat yang tidak nanti dicampur tanganin oleh mereka. Ya, tidak terikat lah, tidak terikat. Ya, gitu. Pokoknya seperti itu. Tapi kalau ada syarat-syarat, ya jangan mau, ya jangan pernah mau nerima sumbangan walaupun dari orang kafir nih, dari orang Islam nih saya sumbang, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya dia mensyaratkan yang tidak disyariatkan. Ya. Pokoknya kalau saya sumbang di masjid tiap tahun Maulid Nabi ya. Wah, perayaan maksudnya. Ya, nanti saya datengin dai-dai yang ini ya. Nah, dia minta gitu kan. Ketahuan nih dai-nya kan bukan Ahlussunnah wal Jamaah nih. Ya, walaupun sama covernya kan. Covernya casingnya Ahlussunnah wal Jamaah ngaku-ngakunya, tapi pas dicek dalaman-dalamannya akidahnya melenceng. Apa yang melencengnya? Salah satunya ya kayak ini Ar-Rahmanu 'alal arsy istiwa. Dia bilang apa? Dia bilang istaula, menguasai. Ini melenceng. Enggak ada istiwa itu artinya istaula. Secara bahasa Arab, sok tanya saja orang Arab. Makanya belajar Arab penting. Istiwa itu adalah a'la, tinggi, irtifa di atas. Ya a'la di atas, irtifa. Ya, tinggi di atas. Istiwa itu ya sudah dipahami seperti itu. Ya tempat Allah ya di sana, di tempat yang tinggi. Bukan istiwa jadi istaula, artinya menguasai. Ah ini melenceng nih akidahnya, jangan diambil. Ya. Coba melenceng dikit, jangan dikit melenceng. Hatta antum belajar alif ba ta sa jim ha kha sama yang akidahnya melenceng, jangan. Ya, masa nggak ada lagi ya. Gitu. Belajar bahasa Arab sama akidahnya melenceng. Walaupun orang-orang Mu'tazilah itu jago bahasa Arab, nahwu sorobnya, balaghahnya, jangan. Ya. Apa akibatnya? Nanti antum akan mengagung tuh guru saya, guru nahwu saya, guru sorob saya itu, tapi akidahnya melenceng. Akhirnya antum nggak apa-apa dia baik. Jangan sembarangan milih guru. Ya. Kemarin tuh mau dibahas tentang dalam ta'limul muta'alim, tentang ikhtiar pemilihan guru itu penting. Gitu. Bukan berarti kita eksklusif dalam hal mencari ilmu harus. Ya, kajian kita ini terbuka buat umum. Tafadhol, mangga, silakan datang wilujeng sumping. Datang aja, nggak apa-apa. Ya, kalau yang eksklusif bagaimana? Ya di suatu tempat, mungkin di rumah, diundang hanya orang-orang tertentu. Ya. LDI itu. Ya, atau kayak PKI dulu kan dia sel-sel itu, satelit-satelit di rumah masing-masing diam-diam ya. Diam-diam ya. Mereka begitu. Ya kan kita gak gitu, ngaji di masjid yang diperbolehkan sama pemerintah silakan boleh. Ya. Maka bukan eksklusif pengajian Ahlussunnah wal Jamaah ya. Itu enggak eksklusif. Manhaj salafi bukan manhaj eksklusif ya. Bahkan ini seluruh muslim harus ngikutin manhaj salaf. Manhaj salaf bukan suatu kelompok yang spesial. Ya kelompok itu firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ta'ifatun mansurah, golongan yang ditolong. Ya. Maka seperti itulah ya. Kita enggak menyendiri, kita enggak punya ketuanya. Ketuanya langsung Nabi Muhammad sudah wafat ya. Roisnya itu, rujukannya ilmu-ilmu hadis-hadis sahih. Naam, ya ikhwah. Jadi atas pertanyaan tadi, orang kafir nyumbang
buat pembangunan masjid atau apa saja pesantren diambil selama dia nggak mensyaratkan mensyaratkan hal-hal yang buat dunia dia gitu atau buat agama dia, malahan enggak, pokoknya ambil aja. Karena ada tuh sekarang dia punya jabatan, punya bendera, ini saya sumbang ya, tapi nanti kalau saya mencalonkan sesuatu pilih saya misalnya. Nah itu kan jadi aneh gitu. Jangan, ambil saja pokoknya tanpa syarat. Tadi yang kedua make sesuatu pakaian kulit, lama-lama ketahuan nih dari mana tahunya gitu kan. Pokoknya tahulah akhirnya gitu, ada yang ngasih tahu atau apa itu. Sekarang khawatiran barang-barang dari Cina semua. Jadi kalau misalnya dipilih itu takutnya gitu kan. Ada sesuatu yang mungkin diselapkan, jadi disebar itu di mana gitu kan. Iya. Karena yang kulit itu kan di sana mah mudah ya. Itu gimana? Iya, pertama kalau antum punya syak, ragu-raguan, ikuti hadis Nabi, tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak meragukan. Da ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu kepada yang tidak ragu-ragu. Kalau dari Cina import kebanyakan ya udah antum kalau ragu jangan beli dari yang produk Cina jangan naik kereta cepat kalau gitu. Taib lain hal itu nggak boleh. Taib. Nah ayat dehi iya Kan beberapa hari lalu Imam nemuin bangkai kucing di dekat kuburan. Kemudian dibereskan, dikuburkan. Kemudian apakah si tempatnya itu jadi najis di atas tanah itu? Kemudian yang kedua, jika bangkai itu di lantai juga menjadi najis. Jika menjadi najis, ada cara khusus untuk membersihkannya nggak? Kucing kucing kalau hidup nggak najis antum pegang-pegang. Kalau hidup antum dijilat, digigit, itu nggak najis. Tapi kotorannya jumhur ulama najis jangan sampai dia di sini gitu kan. Walaupun ada yang itu tidak najis kotorannya, tapi kan dia binatang yang berhaulah berkeliling-keliling di antara kita gitu kan. Tapi kotorannya najis jumhur ulama. Tapi kalau dia bangkai najis najis. Antum mau sama kulitnya? Bagaimana cara membersihkannya? Dengan air saja dengan air biasa saja untuk mensucikannya kalau kulit tadi disamak, tapi yang lain-lainnya udah di ini kan pakai air. Berapa kali? Kalau anjing kan udah ada ketentuannya 7 bersama dengan ada debunya. Kalau itu nggak usah seperti kotoran biasa aja kita kencing pun kita cebok seperti itu. Sekarang sudah hilang baunya dan nggak mungkin kita rasakan bangkai gitu. Tapi nggak ada bau bangkai lah. Udah itu udah hilang insyaallah dan kering Naam, Allahu a'lam bishawab. Taib. Naam. Ada pertanyaan titipan. Ada dari WA ceritanya. Ini kalau skincare gimana yang mengandung kolagen? Karena kolagennya itu dari sapi. Tapi kita nggak tahu kan sumber sapinya dari mana, apakah disembelih dengan syari atau tidak, atau seperti apa gitu. Karena lupa ini. Apa kolagen teh naon? Kolagen itu Sejen lemak lemak dari sumsum hewan kali ya? Anda nggak tahu Maka dari sapi, Protein, dari babi. Protein tak larut dari jaringan tubuh, tulang rawan atau kulit gitu. Kalau sekarang kan kelihatannya dari ininya produknya gitu kan. Dia udah didaftarin belum ke si Depak Halal kalau sudah ada cap wayang. Wayang gitu bukan wayang itu kan tuh kayak wayang gitu kan, gunung halal insyaallah halal kalau sudah ada ahlinya yang menghilangkan. Tapi Anda terus terang sendiri kolagen Anda belum ngerti apa sebetulnya.
Pokoknya selama ada itu udah pakai aja halal. Ya, nggak usah sibuk-sibuk ya. Mau glowing, mau itu wah susah nih. Bingung dia cari-cari produk yang halal. Ya memang mesti kita harus hati-hati ya. Karena di dunia ini ya, padahal kaidahnya selain ibadah ya, yaitu muamalah, makanan, minuman, semua halal kecuali ada dalil yang mengharamkan ya. Kenyataannya apa? Kenyataannya harus berlabel halal, bukan berlabel haram ya. Kalau berlabel haram kan enak, wah ini haram udah kita nggak usah beli, berarti semua halal, nggak usah bingung-bingung ya. Ini cari-cari duit aja jadinya ya, harus daftarin halalnya gitu kan ya. Intinya sebenarnya halal semuanya kecuali ada yang dalil mengharamkan. Yang haram tuh sedikit, yang halal banyak ya, seperti itu ya. Nggak usah susah-susah sebenarnya, tapi akhirnya ya begitulah, mereka bikin cara. Setiap negara harus mempunyai badan untuk penghalalan ya. Akhirnya ya semua orang yang dagang harus mengirimkan bahan-bahannya, zatnya, cara-caranya dan lain-lainnya agar dapat sertifikasi halal. Ini sih sebenarnya menolong kita juga, karena banyak dari pedagang yang nggak tahu fikih, ya nggak tahu fikih muamalah, ya nggak tahu asalnya udah halal aja, apa campur-campur apa-apa semua jadi halal. Dari segi nama aja kadang jadi haram ya, lantaran nama ya, padahal zatnya halal. Masa mie setan, ya mie iblis, ya. Kalau iblis apa pedesnya luar biasa, kalau setan apa pedesnya sedikit ya. Akhirnya kita nggak makan ya, karena namanya itu takutnya sugesti gitu. Padahal mah halal, cabai halal, nggak ada cabai haram kan, cabai atau macam-macamnya halal. Gara-gara nama nggak dapat sertifikat halal ya. Kita juga jangan makan sebenarnya ya, menjaga apa ya, menjaga kehormatan diri kita saja. Jangan jadi pikiran kita, saya tadi habis makan mie iblis, waduh kan iblis sudah jelas musuh kita, setan musuh kita yang nyata ya, maka dimakan ya. Intinya ya semua makanan, minuman, muamalah halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Dan kita pun harus menjaga ya hati kita agar tidak memikirkan sesuatu yang memang itu halal, itu haram ya. Jadi mengacaukan pikiran kita. Ya, udah yang wajar saja. Ya, nih mie level segini ya pedesnya gitu kan. Kan enak makannya. Saya makan mie levelnya 2 pedesnya karena cabainya cuma 2 ya gitu. Jadi enak. Bukan nama-nama yang sembarangan. Itulah manusia. Ya, hanya ingin cari apa? Cari pelanggan, customer yang banyak. Akhirnya bikin yang aneh-aneh biar didatengin gitu kan. Ya mie pocong yang datengin pocong. Ya, es pocong dan lain-lainnya. Jangan sampai kita dagang tapi bikin yang aneh-aneh hanya karena ingin viral, karena ingin banyak pelanggan. Tetap ikuti qawaid, kaidah-kaidah syariat. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an ya mensyaratkan yang belum tahu fikih muamalah jangan berdagang, ya, jangan di pasar. Harus tahu ilmunya. Ilmu fikih tentang muamalah berdagang, jual beli, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Sebentar lagi mau maghrib kayaknya. Tapi ada satu pasal yang ini kita baca dulu. Faslun fi istimalil awani. Pasal tentang dalam penggunaan al-awani. Awani jamak min aniyah, bejana. Al-awani bejana-bejana. Ya, kenapa Imam Abu Suja menyantumkan ini? Ya, karena bejana ya baskom, ember, baskom aja ada yang dari plastik, ada yang dari besi, dari aluminium, dibahas. Ya. Pembahasannya adalah hati-hati dalam penggunaan bejana yang dari perak maupun dari emas. Kata Imam Abi Suja rahimahullah ta'ala, wala yajuzu isti'malu awanidz zahabi wal fiddati.
Dan tidak yajuz, tidak boleh, la yajuz, tidak boleh penggunaan bejana-bejana dari zahab, dari emas, wal fiddah, dari perak. Ya. Wa yajuzu istimalu ghairihima, dan boleh penggunaannya selain keduanya, minal awani, dari bejana-bejana. Ya, antum ada ember ya buat berwudu tapi dari emas. Ya, gayung dari perak buat gayungnya nggak boleh walaupun airnya suci dan mensucikan, karena dari itu tempat penampungan airnya emas atau perak, maka nggak boleh. Ya, gitu. Bagaimana keharamannya nanti pada episode berikutnya insyaallah taala. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan. Ini saja dari kefakiran ana, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.